ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan daripada balok dan pegas di atas lantai licin. Kita lanjut aja soalnya aja ya. Di sini kita disuguhkan dua soal, yaitu soalnya itu M1 dan M2 yang digabungkan oleh pegas di sini, dimana konstanta pegasnya adalah K. Ya, ini pertanyaan pertama, kita disuruh mencari periode isolasi dan buktikan bahwa periode isolasinya itu ini. Nah, jika pegasnya 1. Nah, pada pertanyaan kedua itu kita disuruh mencari isolasi. Ya, sama dengan pertanyaan pertama, cuma yang membedakan pegasnya itu pegas 1 dan 2 itu ada 2. Sedangkan pada pertanyaan pertama pegasnya itu hanya 1 kan. Nah, jika selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga pun sama. Pertanyaannya itu kita disuruh mencari periode isolasi. Jadi pertanyaan daripada suatu soal balok dan di atas lantai licin ini, kita disuruh mencari periode isolasi. Nah, di sini kita yang membedakan daripada suatu A dan AB ini terhadap C itu apa? Dimana K di sini makin kecil dia, ya kan? Jika ada K3 di sini maka K per 3. Jadi ini K N per N dong. Nah, begitu. Jadi kita disuruh mencari isolasi. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, pada pertanyaan nomor A, kita disuruh mencari periode. Nah, di sini kita akan mencari dalam persamaan apa? Dalam persamaan ini. Persamaannya adalah X1 dikali berapa? Dikali M2 dikali L per M1 tambah M2. Ini persamaan 1. Persamaan untuk mencari X1. Ya, kita ingat. Selanjutnya ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua itu apa? Yaitu adalah K1 adalah X1. K1 itu adalah L per berapa nih? X1 per K1 ya. K per kita hapus lah nih. Ini ke dalam persamaan K1 adalah L. Ini adalah berapa? Ini adalah K, ini per X1. Kita substitusikan, kita mencari nilai X1 di sini. Jadi K1-nya berapa? L kali K per X1. Nah, X1-nya kita dapat. Jadi K1-nya berapa? L kali K per X1 M2 kali L kali M1 plus M2. Nah, di sini kita dapatkan tesoret jadi apa? K kali M1 plus M2 kali M2 ini K1. Setelah kita sudah mendapatkan nilai daripada konstanta 1 ya, kita bisa masukkan ke dalam persamaan omega di sini, di mana persamaan omega pada persamaan pegas itu apa? M1 per K1. Kebalik, K1 per M1 harusnya. K1 per M1. Kita substitusikan nilai K-nya jadi apa? K kali M1 plus M2 per M2 per M1. Ini sampai sini ya. Atau kita dapatkan K kali M1 kali M1 plus M2 per M2. Nah, ini persamaan omeganya. Setelah kita mendapatkan persamaan omega, tentu kita bisa cari dong ke dalam persamaan apa? Ke dalam persamaan periode itu. Tadi kan kita dapatkan bahwa periode itu apa rumusnya? Yaitu 2pi per omega. Ini periode daripada suatu persamaan bagaimana mencari pada sistem pegas. Atau kita masukkan T adalah 2pi per omega. Omega tadi kita dapatkan adalah K kali M1 kali M1 plus M2 per M2. Nah, atau kita dapatkan periodenya apa? 2pi kali akar M2 per K M1 plus M2. Ya kan? Benar gak? Oke, pas. Ya, ini harusnya M1, ini M1, ini M1 ya. Karena kita kalikan situ jadi M2 kali M1 ini enggak. Oke. Jadi
Ini kan periodenya adalah 2pi kali akar M2 M1 per M1 M2. Ini persamaan periodenya sama kan, seperti yang ditanyakan, yaitu 2pi akar M1 kali M2 per M1 plus M2 kali K. Nah ini sama, oke. Nah itu pada pertanyaan pertama, kita udah mendapatkan jawabannya yang pertama. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Yang membedakan dari pertanyaan yang kedua dan pertama itu apa? Yaitu jumlah daripada suatu pegasnya. Jadi kita bisa buat jadi apa? 1 per KS. Kita cari konstanta pegasnya itu apa? 1 per K1 tambah 1 per K2 kan, atau K2 tambah K1 per K1 K2. Kita dapatkan KS nya berapa? K1 K2 per K1 tambah K2. Nah ini dia persamaan KS nya. KS pada dua batang ya, dua balok itu ya, dua balok terhadap dua pegas juga. Nah ini ya. Nah kita masukkan ke dalam persamaan tadi yang kita dapatkan. T nya berapa tadi? 2pi kali akar M1 M2 per berapa tadi? K kali KS ya, M1 plus M2. Ya enggak? Itu enggak jawabannya tuh? Kebalik ya. Kebalik gak tuh? Oh kebalik. Harusnya penjumlahannya itu di atas. Oke. Ini tadi M1 plus M2. Ini M1 M2 ya. Oh benar, pas. Setelah itu kita cari, kita substitusikan nilai KS nya kan. Jadi M1 tambah M2, KS nya berapa? K1 K2 per K1 tambah K2 dikali M1 M2, atau 2pi akar M1 tambah M2 dikali K1 tambah K2 per K1 K2 dikali M1 M2. Nah ini persamaan periode daripada suatu dua pegas. Nah kita udah dapat ya, oke langsung saja nomor 3 ya. Nah yang nomor 3 itu yang membedakan itu adalah ada n pegas di sini. Kita nggak tahu berapa pegasnya, jadi kita disuruh mencari persamaannya aja. Jika persamaannya itu konstantanya itu adalah K1 K2 per 2 Kn per N. Nah kita cari aja lah jumlah daripada suatu konstanta semuanya ya. Jadi 1 per KS nya berapa tuh? Berapa 1 per KS nya? 1 per K ya kan, tambah berapa lagi? 1 per 2 per K2 dong ya, tambah lagi berapa? 3 per K3, tambah lagi berapa? 4 per K4, sampai seterusnya ya, N per Kn. Nah ini kan kalau kita cari kan, ini kita bisa menggunakan rumus apa, mencari apa tuh dalam matematika ya, ada persamaan rumusnya, atau kita keluarkan aja dulu ya. 1 per K dikali sigma N nya 1 ya. Nah ini persamaannya akan kita dapatkan seperti ini, yaitu N per 2 dikali berapa? N per 1 ya. Atau kita bisa buat lagi menjadi apa? 1 per KS nya N kali N plus 1 per 2K, sehingga kita mendapatkan nilai KS nya berapa? 2K plus N kali N plus 1. Nah ini KS. Kita udah dapat nilai KS, kita substitusikan terhadap periodenya tadi ya. Tadi periodenya berapa? Kita dapatkan periodenya M1. Oke. Kita didapatkan periodenya adalah 2pi akar M1 kali M2 per Km1 tambah M2. Nah ini periode kan, ini periode. Nah kita substitusikan KS nya, KS pada nilai tadi yang kita cari ya, 2pi akar M1 kali M2
per KS tadi berapa? 2K N kali N plus 1 kali M plus 1 plus M2. Nah, jadi kita rapikan jadi apa? Akar N kali N plus 1 kali M1 kali M2 per 2K kali M1 plus M2. Nah, ini persamaan periode isolasi jika konstantanya itu terhingga. Demikianlah pembahasan yang saya bahas. Semoga ilmu yang saya bagikan itu bermanfaat bagi saudara. Terima kasih.